Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Nama saya Febi Supriyadi. Nama saya Eru Supian. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Silakan teman-teman menyimak materi yang akan kami sampaikan. Dalam sistem pemungutan pajak, kita mengenal tentang Official Assessment System dan Self-Assessment System. Apa beda dari keduanya ini? Kalau Official Assessment System namanya Official Assessment, jadi aparat pajak yang menilai dan menetapkan pajak terutang. Dalam hal ini, masyarakat bersifat pasif. Mereka belum membayar pajak kalau aparat pajak belum menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang. Sebaliknya, kalau self-assessment system namanya SAP, negara memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, menyetor, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tanpa adanya campur tangan menetapkan dari aparat pajak atau Fiskus. Indonesia mulai menetapkan self-assessment system pada tahun 1984 ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Sejak itulah masyarakat yang aktif untuk menghitung kewajiban perpajakan. Sebelumnya, ketika tahun 1983 ke belakang, masyarakat menunggu adanya penetapan dari aparat pajak. Sebagai contoh, misalkan ada seorang pengusaha toko bahan bangunan, ketika aparat pajak belum menghitung dan menetapkan kewajiban pajak si pengusaha toko bangunan ini, maka belum ada kewajiban pembayaran perpajakan. Baru ketika nanti aparat pajak datang dan menghitung besarnya pajak terutang dari aparat pajak atau Fiskus, maka disitulah pengusaha bahan bangunan membayarkan pajak. Beda dengan self-assessment system. Jadi setiap 1 tahun sekali wajib pajak orang pribadi misalnya akan menghitung dan melaporkan dalam SPD tahunan berapa dia harus melaporkan pajak tanpa menunggu adanya penetapan pajak dari Fiskus. Biasanya self-assessment system ini belum 100% berjalan. Kenapa? Karena negara memberikan kepercayaan tapi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Maka ada sistem pemungutan pajak yang ketiga sebagai penengah Official Assessment System dan Self-Assessment System, yaitu Withholding System. Withholding System yaitu negara meminta tolong kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak. Misalnya, ketika majikan atau perusahaan membayar gaji kepada karyawan, maka pada saat membayar gaji itu, perusahaan diwajibkan untuk memotong PPh pasal 21. Karena kalau misalkan gajinya sebesar 10 juta dan dibayarkan semuanya 10 juta, nanti karyawannya kelupaan, keburu habis dan tidak ada yang setor sebagai pajak penghasilan. Tetapi ketika perusahaan diberi tugas untuk memotong PPh pasal 21, maka potongan PPh 21 ini perusahaan yang akan bertanggung jawab untuk menyetorkan ke kas negara. Nah, inilah withholding system. Jadi ada Official Assessment System, Self-Assessment System, dan di tengah-tengah ada withholding system. Nah, contoh lain dari withholding system, misalkan kalau ada pengusaha gedung perkantoran, ketika menyewakan gedung kantor,
dan menerima penghasilan dari yang menyewa, maka yang menyewa punya kewajiban memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Artinya ketika sewanya 100 juta, maka penyewa hanya membayar 90 juta dan yang 10 juta merupakan 10% sebagai potongan PPh pasal 4 ayat 2 dan disetor oleh si penyewa ke kas negara. Jadi, dengan adanya withholding system ini, semakin banyak objek-objek pemotongan menggunakan withholding system yang bersifat final, maka semakin gagal self assessment ini. Karena kalau self assessment ini berhasil, maka negara memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat dan kepercayaan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. Di satu sisi ada sistem pemotongan pajak. Salah satu pilar penting dalam pemungutan pajak adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk apa? Untuk menguji kepatuhan apakah masyarakat sudah melaksanakan kewajiban pajak dengan benar sesuai dengan undang-undang. Jadi pemeriksaan ini membandingkan antara fakta dan kriteria. Faktanya adalah apa yang sudah dilaksanakan wajib pajak dan kriterianya adalah aturan perundang-undangan pajak. Jadi sesungguhnya pemeriksaan ini sebenarnya ingin memastikan apakah masyarakat wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dengan demikian, kalau ini sudah berjalan dengan baik, maka sistem pemungutan pajak akan semakin incredible hari demi hari. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena di sini juga kami masih dalam tahap pembelajaran. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.